Halo teman-teman semua, kita kembali lagi ke dalam seri tutorial menulis jurnal paper dengan metode scaffold ya. Buat teman-teman yang belum menyimak video sebelumnya, silakan simak dulu video sebelumnya berkenaan dengan apa itu metode scaffold. Untuk saat ini, pada kesempatan ini kita coba membahas mengenai scaffold atau struktur dari judul paper. Nah, bagaimana sih sebetulnya struktur dari judul paper sehingga kita bisa membuat nantinya judul paper itu yang baik. Oke, judul paper itu ya sebetulnya adalah bagian pertama yang dilihat pembaca. Jadi sebelum reader atau membaca melihat sebuah paper jurnal, yang dilihat pertama kali adalah judulnya dulu. Jadi, nah, judulnya di sini itu tentunya harus bisa menjadi bagian yang mengikat ya dari pembaca. Ya, jadi pembaca akan merasa ada interest terhadap suatu paper ini ya, atau suatu hasil penelitian orang author yang dikenalnya. Apabila misalkan paper ini research field-nya sama dengan si pembaca. Nah, atau kadang juga pembaca ini dia hanya mau baca paper yang berada di jurnal tertentu aja, misalkan di IEEE aja gitu, atau MST aja. Jadi dia nggak mau baca paper di jurnal yang lain, mungkin dengan berbagai macam alasan. Salah satunya misalkan di kampusnya dia hanya bisa akses misalkan IEEE saja, sedangkan paper di jurnal lain itu nggak bisa diakses. Itu mungkin bisa jadi salah satu alasan yang ya bagi sebagian orang mungkin cukup beralasan lah ya. Kemudian yang ketiga mungkin bisa juga karena topiknya ini berkaitan dengan topik risetnya dia. Jadi apapun jurnalnya selama topiknya ini sama, dia mau baca paper ini gitu. Jadi itu beberapa alasan dari seorang pembaca cukup interest untuk membaca suatu paper. Nah, paper juga kadang orang walaupun memang research field-nya sama di jurnal tertentu atau misalkan dengan topik yang sama dengan pembaca, kadang kita hanya mau membaca pada author-author tertentu aja begitu. Kenapa? Karena kita hanya mau kita percaya bahwa ilmu yang mau kita serap ya, yang mau kita dapatkan itu hanya bagus di si author tertentu aja gitu. Nah, ini memang agak sedikit cukup masuk akal ya ketika kita ingin memperdalam suatu ilmu tertentu di bidang tertentu gitu kan, teknik tertentu misalkan, di teknik tertentu, dan teknik ini hanya si author ini aja yang punya gitu. Jadi yang menginisiasi, yang mempropose, yang pertama kali hingga mengadvanskan dari teknik ini adalah si author tertentu. Jadi cukup wajar ketika kita hanya mau membaca dari si author tertentu aja. Nah, judul ya sebetulnya merepresentasikan paper secara keseluruhan, sehingga judul ini harus setidaknya itu memiliki tiga komponen utama ya. Jadi dia itu merepresentasikan bagaimanakah research problem yang diangkat dari si paper ini, kemudian metode apa yang mau dibahas, yang mau dipropose, yang mau dianalisa, kemudian objek yang spesifiknya itu seperti apa gitu, dalam kondisi tertentu kah atau bagaimana. Nah, ketiga poin inilah yang direpresentasikan oleh sebuah judul dari sebuah paper. Nah, dengan scaffolding ya, scaffold method itu strukturnya itu bisa kita lihat. Yang pertama, setidaknya itu ada 2 dari 3 ini ya. Jadi judul, title itu memiliki komponen specific object ya, atau kita singkat aja S ya. Nanti dalam pembahasan kita gunakan S. Kemudian ada proposed solution atau kita singkat P, dan ada juga general objectnya atau kita singkat G. Jadi specific object ini itu merepresentasikan dari research problem ya, atau kondisi dari eksperimennya. Jadi misalkan dalam kondisi yang seperti apa, atau misalkan
research problemnya itu yang bagaimana yang mau dibahas. Nah itu setidaknya title itu men, me- mengconsider ya beberapa keywords yang merepresentasikan dari si condition atau research problem ini. Kemudian yang kedua, tentunya title itu harus memiliki novelty-nya tertentu ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam title. Dan kemudian ada aplikasinya, apakah diterapkan di bidang apa, di objek apa gitu kan, atau misalkan di sensor seperti apa. Nah, itu salah satu aplikasinya. Nah, title setidaknya 2 dari 3 inilah ya. Kalau memang bisa tiganya dimasukkan itu udah sangat bagus sekali. Nah sekarang kita coba bahas salah satu contoh ya. Saya coba cari keyword berkenaan dengan electrical impedance tomography. Karena bidang saya tomografi, jadi saya coba pakai ini. Walaupun memang contohnya nanti bisa dengan bidang-bidang yang lain ya. Salah satu contoh misalkan yang pertama ini ada image reconstruction under contact impedance effect in microelectrical impedance tomography sensor. Nah, kalau kita lihat strukturnya, sekarang strukturnya seperti apa? Di sini si author ya mencoba untuk mempropose sebuah image reconstruction. Nah, ini jadi propose metodenya ini di image reconstruction. Image reconstruction yang seperti apa? Yang dalam kondisi seperti apa gitu kan? Yang spesifik objeknya itu seperti apa? Nah, dia bilang under contact impedance effect. Jadi hanya image reconstruction ketika ada pengaruh dari contact impedance effect inilah ya yang dia pertimbangkan. Nah, aplikasinya di apa? Aplikasinya adalah di micro electrical impedance tomography sensor. Nah, jadi ada 3 komponen. Ini judulnya cukup bagus ya. Ya tiga-tiganya masuk ke dalam judul ini ya. Nah, kemudian contoh berikutnya lagi adalah real-time monitoring of contact impedance from multiple electrode scalp interfaces during cerebral electrical impedance tomography. Nah, ini kalau kita lihat dari strukturnya juga apa yang dipropos adalah real-time monitoring. Kemudian dalam kondisi seperti apa, research problemnya seperti apa, yaitu contact impedance ya. Nah, aplikasinya general objeknya adalah multiple electrode scalp interface dan seterusnya. Nah, ini juga cukup bagus, ada tiga-tiganya di consider di dalam title ini. Nah, kemudian yang ketiga ini fast and accurate solution of the inverse problem for image reconstruction using electrical impedance tomography. Nah, jadi apa yang dipropose? Yang dipropose di sini adalah fast and accurate solution of the inverse problem. Nah, jadi dia mempropose ini ya. Nah, kemudian spesifik objeknya adalah untuk apa? Untuk image reconstruction using electrical impedance tomography. Jadi image reconstruction kan bisa menggunakan apa aja ya? Ada MRI, CT scan dan sebagainya. Nah, dia menggunakan yang spesifik objeknya ya, research problemnya di image reconstruction using electrical impedance tomography. Nah, karena EIT ini kan aplikasinya cukup general ya, bisa diaplikasikan di banyak bidang. Jadi dia general aplikasinya nggak disampaikan di sini. Jadi EIT untuk apa? Apakah untuk brain imaging kah, breast imaging kah, atau industrial process dan lain sebagainya? Ini nggak disampaikan di sini. Jadi memang dia mengasumsikan bahwa solusi yang dipropos nanti mungkin bisa dipakai di mana aja. Nah, kemudian berikutnya ini juga ada human machine interface using electrical impedance tomography for hand prosthesis control. Jadi yang dipropose sama dia adalah human machine interface ya. Jadi interface interfacing ya antara human dengan machine yang menggunakan electrical impedance tomography. Jadi di sini adalah metode yang dia propose. Nah, kemudian spesifik objeknya ya, research problemnya adalah untuk hand prosthesis control ya. Jadi hanya ada 2 ya, walaupun memang mungkin yang using EIT ini bisa jadi sebuah kondisi khusus ya, dan yang hand prosthesis ini bisa juga sebuah general application, general object. Jadi setidaknya 2 dari 3 bagian ya, scaffold atau struktur dari judul itu harus ada di dalam sebuah title paper, sehingga ini memudahkan pembaca
ya, melihat paper ini mau bicara tentang apa, apakah saya tertarik untuk membaca paper ini secara keseluruhan atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan cukup membantu buat teman-teman membuat judul paper yang baik. Terima kasih.